Nama saya Novi Hadiati Ningrum, NIM 19080262. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penandaan Reben. Yang pertama adalah serbuk timah atau serbuk Sn. Berfungsi sebagai prekursor atau penyumbang kation Sn2 positif. Kemudian ada HCl 37%. Berfungsi sebagai penyumbang anion selmin. Aquades berfungsi untuk melarutkan kristal. AgNO3 0,1 normal berfungsi sebagai larutan untuk tes uji kristal. NaOH 0,5 normal berfungsi sebagai larutan untuk tes uji kristal. Dan yang terakhir adalah H2C2O4 1 normal berfungsi sebagai larutan untuk tes uji kristal. Perkenalkan, nama saya Meliani Siombing, NIM 19080229, partner 4C, judul pembuatan SnCl2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan SnCl2 pada bagian kenapa HCl ditambahkan setetes demi setetes. Nah, di sini berhubungan dengan faktor laju reaksi, yaitu salah satunya waktu kontak. Semakin lama waktu kontaknya, maka semakin baik atau semakin bagus reaksi yang dihasilkan. Yang kedua, kenapa larutan hitam disaring pada keadaan panas? Agar endapan dari si SnCl2 tidak bercampur dengan larutan hitam tersebut. Atau dalam arti, endapan dari si SnCl2 tersebut tidak bercampur atau berpisah dari larutan hitam tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Kenalkan, nama saya Nurul Anissa, NIM 19080207, partner 4C anorganik, judul pembuatan SnCl2. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara SnCl2 dengan SnCl4. Nah, yang pertama, SnCl2. SnCl2 itu bersifat polar. SnCl2 memiliki hibridisasi sp2 dan bentuk molekulnya bengkok. SnCl2 berwarna putih, larut dalam air, dan mudah teroksidasi menjadi SnCl4. SnCl2 memiliki bilangan oksidasi Sr yaitu +2. SnCl2 juga memiliki densitas 3,95 gram per cm kubik. Yang kedua adalah SnCl4. SnCl4 memiliki hibridisasi sp3 dan memiliki bentuk molekul tetrahedral. SnCl4 bersifat nonpolar dan tidak larut dalam air. SnCl4 berwarna sedikit kekuningan dan memiliki bilangan oksidasi Sn+4. Dan terakhir, SnCl4 memiliki densitas 2,226 gram per cm kubik. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, saya Muhammad Ilham, NIM 1908021109. Saya akan menjelaskan tentang mengapa dalam pembuatan SnCl2 larutan disaring dalam keadaan panas. Nah, dalam pembuatan SnCl2, setelah HCl pekat diteteskan setetes demi setetes, akan terbentuk campuran hitam dan gas H2. Setelah gas H2 itu dikeluarkan, terbentuk campuran hitam, dan campuran hitam tersebut harus disaring dalam keadaan panas. Mengapa? Karena supaya endapan SnCl2 itu tidak tercampur dalam si hitam tersebut, supaya endapannya itu dan larutan hitamnya itu bisa dipisahkan. Oleh karena itu, dalam proses pembuatannya, larutan hitam disaring dalam keadaan panas. Sekian pembahasan dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Rahmadani, NIM 1908020077 dari partner 4C. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bond order. Sebelumnya, bond order ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah ikatan yang terbentuk. Dari jumlah ikatan tersebut, kita dapat mengetahui berapa kekuatan dari senyawa atau unsur tersebut. Dan rumusnya itu adalah bond order bonding kurang antibonding bagi 2. Untuk contoh pertama, kita ambil O2. Untuk mengetahui ikatannya, kita konfigurasikan elektron terlebih dahulu. O2, 1s2, 2s2,
2P4. 1S2, 2S2, 2P4. Setelah itu kita buat kotak-kotak seperti ini. Karena ada 3, kita buat 3 kotak. Dan ini kita isi 1S2, 2S2, 2P4. Begitu juga pada sebelah kiri. Untuk kulit es, terdapat satu yang di sebelah kanan ini sebagai bonding dan sebelah kiri sebagai anti bonding. Karena pada kulit es terdapat satu kotak. Begitu juga pada yang anti bonding. Dan ini pada kulit P terdapat 3 kotak. Begitu juga pada sebelah kiri. Untuk mengisi kotak ini, kita dapatkan dari elektron yang berada pada kulit ini. Jadi 2. Sebelah kanan kita isi yang di dalam sebagai anti bonding, sebagai bonding. Dan sebelah kiri di luar sebagai anti bonding. 2. Dan untuk P terdapat 4, kita isi. Karena yang pada bonding belum terisi penuh, maka elektron pada sebelah kiri kita isi yang di bonding terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk pada rumus. Hitung jumlah elektron yang ada pada bonding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada anti bonding 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan didapatkan hasilnya 2. Oleh karena itu ikatan O2 yang terbentuk seperti ini. Pada contoh 2, ikatan yang diminta adalah O2 2-. Karena terdapat ion, jadi bukanlah. Pada contoh 2, bentuk soal yang diberikan adalah memiliki muatan. Oleh sebab itu, kita juga harus mengikutkan muatan tersebut dalam konfigurasi elektronnya. Kita konfigurasikan elektron. Setelah itu, kita buat juga gambar seperti ini. Karena terdapat 3, kita buat 3 kotak. Kita isi. Dan yang di dalam sebagai bonding, di luar sebagai anti bonding. Dan karena kulit es, kita buat 1 S1. Dan yang pada kotak ketiga, yang ini pada kulit P, jadi kita buat 3. Juga pada yang anti bondingnya. Kita isi yang bonding sebanyak 2 elektron, anti bonding sebanyak 2 elektron, dan yang pada bonding terdapat 5 elektron, kita isi yang, dan yang pada bonding karena belum penuh, yang di sebelah kiri kita penuhi yang bonding terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk pada rumus bonding, bond order, bonding kurang anti bonding bagi 2. Kita hitung elektron bonding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 2 sama dengan 1. Oleh sebab itu, bentuk ikatan yang terbentuk adalah seperti ini pada O2 2-. Pada contoh selanjutnya kita ambil pada senyawa yang berbeda atomnya, yaitu atom C dan atom O.
Kita konfigurasikan elektron terlebih dahulu. C6, 1s2, 2s2, 2p2. Untuk O, 1s2, 2s2, 2p4. Langkah selanjutnya kita juga buat kotak-kotak seperti ini. Karena ada 3, kita buat 3. Dan pada C, kita itu bertindak sebagai bonding, dan pada O itu bertindak sebagai antibonding. Oleh sebab itu, elektron C kita isi pada sebelah kanan. 1s2, 2s2, 2p2. Dan pada O bertindak sebagai antibonding, dan kita isi pada sebelah kiri. Untuk mengisi yang di dalam sini, elektron pada kulit S itu terdapat 1. Karena elektronnya 2, kita isi 2, 1, 2. S, 1, 2. Begitu juga dengan ini. Dan pada kotak ketiga, itu sebagai kulit P. Jadi terdapat 3. Dan terdapat 2 elektron, 1, 2. Dan karena pada kulit P sebagai bonding belum terisi penuh, yang di sebelah kiri kita isi ke bonding terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita hitung bond ordernya. Kita hitung bonding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang antibonding 1, 2, 3, 4. Bagi 2, 6/2. Terdapat 3 bond order, sehingga bentuk ikatan yang terbentuk seperti ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai bond order. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Jessica Gloria Gultom, NIM 1908021125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hibridisasi. Saya akan menjelaskan mengenai hibridisasi molekul. Nah, untuk pengertian dari hibridisasi sendiri ialah pencampuran orbital-orbital atom untuk membentuk orbital baru dengan tingkat energi di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Orbital hasil pencampuran tadi disebut dengan orbital hibrida. Nah, tujuan untuk hibridisasi sendiri ialah supaya mencapai keadaan stabil. Contoh yang saya beri di sini ialah SnCl2 dengan Sn memiliki nomor atom 50 dan konfigurasinya 36Kr, 4d10, 5s2, 5p2. S memiliki orbital 1 dan P orbitalnya 3. Kita isi elektronnya 1, 2, 1, 2. Lalu kita hibridisasi. Kita tuliskan orbital S1, orbital P3. Nah, atom Cl di sini akan masuk ke dalam orbital yang kosong. Elektron S1, 2, elektron P1, 2. Nah, atom Cl akan masuk ke sini 1, ke sini 1. Dan membentuk orbital sp2. Contoh berikutnya adalah SnCl4 dengan Sn nomor atomnya 50 dan konfigurasi elektronnya 36Kr, 4d10, 5s2, 5p2. Orbital S1, orbital P3. Kita isi elektronnya 1, 2, 1, 2. Lalu kita hibridisasi orbital S1, orbital P3. Nah, satu elektron dari S akan berpindah ke orbital P.
4 atom Cl akan mengisi orbital yang kosong. 1 pindah ke S, 3 pindah ke P. Dan membentuk orbital dari SnCl4 adalah sp3.